Soal nomor 6, perhatikan pilihan di bawah ini. 1. Berdasarkan urutan waktu. 2. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. 3. Berdasarkan tahap pembabatan waktu. 4. Meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. 4. Terbatas dalam ruang dan waktu. Konsep sinkronik dalam sejarah dinyatakan dalam pada saat mempelajari sejarah, kita mengenal adanya dua konsep, yaitu konsep sinkronik dan diakronik. Nah, kedua konsep ini memiliki beberapa macam perbedaan, di antaranya sinkronik dan diakronik. Kita bahas yang diakronik terlebih dahulu. Diakronik ini yaitu cirinya dia memanjang dalam waktu namun terbatas dalam ruang. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Sedangkan yang sinkronik yaitu menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang, yaitu kebalikannya. Menyempit dalam waktu, melebar dalam ruang. Kemudian perbedaan selanjutnya pada konsep diakronik ini bersifat kronologis, yaitu catatan kejadiannya itu urut secara sistematis. Bersifat kronologis. Karena bersifat kronologis yaitu atau bersifat urut, sehingga sistem atau konsep diakronik ini mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa, yaitu lebih fokus terhadap proses-proses di mana adanya perubahan dari suatu peristiwa dari waktu ke waktu. Sedangkan yang sinkronik ini bersifat jangkauannya sempit, namun kajiannya terstruktur, sistematis, dan mendalam. Sistematis dan mendalam. Nah, contoh dari konsep diakronik ini yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan menelusuri perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa penjajahan bangsa Belanda atau bangsa-bangsa Barat pada abad ke-17.
Nah, karena memanjang dalam waktu dan terbatas dalam ruang, maksud terbatas dalam ruang yaitu hanya berkaitan dengan peristiwa Proklamasi Republik Indonesia. Namun, peristiwa ini dikaji dari abad ke-17 atau dari sebelum Indonesia merdeka sampai peristiwa proklamasi yang menandai kemerdekaan Indonesia, sehingga konsep diakronik ini memanjang dalam ruang, yaitu lebih mementingkan adanya proses atau urutan kejadian dari satu waktu ke waktu lainnya. Sedangkan konsep sinkronik ini contohnya yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia yang ditinjau dari bidang politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Proklamasi Republik Indonesia yang ditinjau dari perubahan bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, contoh ini Proklamasi Republik Indonesia yang ditinjau dari perubahan bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, di mana Proklamasi Republik Indonesia ini yang dibahas hanya pada saat setelah terjadinya Proklamasi Republik Indonesia, misal pada bulan September tahun 1945 setelah adanya proklamasi. Ini berpengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ini berkaitan dengan ruang dari penelitian sejarah. Nah, walaupun jangkauannya sempit, hanya berkaitan dengan Proklamasi Republik Indonesia, namun kajiannya mendalam, yaitu mengkaji bidang politik, bidang budaya, sosial, maupun ekonomi dari bangsa Indonesia. Sehingga konsep sinkronik dalam sejarah dinyatakan dalam nomor. Jika nomor 1 berdasarkan urutan waktu, ini berkaitan dengan konsep diakronik. Dan nomor 2 memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang, ini juga merupakan ciri dari diakronik. Yang nomor 3 berdasarkan tahap pembabakan waktu, ini juga konsep diakronik. Kemudian yang nomor 4 meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu, ini merupakan ciri dari konsep sinkronik. Kemudian yang nomor 5 terbatas dalam ruang dan waktu. Ini tidak tepat, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu yang nomor 4.